Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Islamiatul Rizki. NIM saya A1A000027. Saya dari Fakultas Al-Ghifari dengan jurusan Sastra Inggris semester 3. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai apa itu syirik untuk keperluan UAS semester 3. Musyrik adalah manusia yang bertuhan lebih dari satu. Jadi ia adalah orang yang mensekutukan Allah, dan itu disebut dengan sifat syirik. Kata syirik ini berasal dari syaraka yang berarti mencampurkan dua atau lebih benda yang tidak sama seolah-olah sama. Pengertian syirik ini dalam arti mempersekutukan Tuhan adalah dengan menjadikan sesuatu sebagai objek pemujaan atau tempat menggantungkan harapan dan dambaan, termasuk sebagai kategori kufur. Karenanya perbuatan tersebut mengingkari kemahakuasaan dan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Syirik muaranya dari kejahatan dan penyelewengan. Syirik juga merupakan pikiran atau tingkah laku yang hakikatnya adalah ucapan atau akidah tanpa ilmu. Sebagai firman Allah yang berbunyi di Quran surat An-Nisa 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik yang mempersekutukannya dan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi kesiapa yang dikehendakinya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Quran surat An-Nisa ayat 48. Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa perbuatan syirik itu ialah dosa yang sangat besar, dan dari bukti-bukti dari ayat tersebut juga bisa menunjukkan bahwa jika kita mempersekutukan Allah atau melakukan syirik, pasti akan mendapatkan siksa yang sangat besar. Menurut Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwajir, pengertian syirik adalah penyekutuan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma atau nama-nama dan sifatnya, yang salah satunya jika seorang hamba meyakini bahwa ada sang pencipta atau sang penolong selain Allah, maka dia telah musyrik. Jika berkeyakinan bahwa ada Tuhan selain Allah yang berhak untuk disembah, maka dia telah musyrik. Dan jika dia berkeyakinan bahwa ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan asma atau nama sifatnya, maka dia juga telah musyrik. Menurut Ibnu Mansur, kata syirik berasal dari kalimat fi'il madhi, yaitu syaraka, yang bermakna bersekutu dua orang. Misalnya seseorang berkata asyiraka billah, artinya bahwa dia sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbuatan syirik adalah persekutuan Allah dengan yang lain. Misalnya pengakuan ilmu daripada kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menyembah patung-patung atau
menyembah kuburan dan kepercayaan kepada keampuhan peninggalan-peninggalan nenek moyang yang diyakini akan menentukan dan mempengaruhi jalan kehidupan dia. Syirik adalah perbuatan atau anggapan atau itikadnya yang menyekutukan Allah. Dengan kata lain, seakan-akan ada yang maha kuasa di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian syirik dapat dipahami dari berbagai seginya, dan dalam surat An-Nisa juga ayat 14 dijelaskan bahwa syirik dibagikan ada beberapa jenis-jenisnya, yaitu 6 macam jenis. Yang pertama syirik al-istiqlal, yaitu menempatkan pendirian bahwa Tuhan itu ada dua dan keduanya bebas bertindak sendiri-sendiri, seperti syirik orang Majusi yang menyembah api. Mereka menurut mereka tuh si Tuhan tuh ada dua. Yang pertama Ahura Mazda, dan Tuhan dari segala kebaikan, dan Ahriman, Tuhan dari segala kejahatan. Yang kedua ialah syirik tabiat, yaitu menyusun Tuhan sendiri dari beberapa Tuhan, sebagaimana syiriknya orang Nasrani. Lalu syirik yang ketiga syirik at-taklid, yaitu beribadat atau memuja kepada yang selain Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana syiriknya orang jahiliyah pada zaman dahulu. Terus keempat syirik at-taklid, yaitu memuja atau beribadat kepada yang selain Allah karena tadlik atau turut-turutan mengikuti kepada orang lain. Lalu ada syirik syirik al-asbab, yaitu menyadarkan atau mengaruhkan kepada sebab-sebab yang biasa, sebagaimana syiriknya orang-orang ahli filsafat yang menganut paham naturalis. Mereka berkata bahwa kejahatan alam ini tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan, meskipun Tuhan itu ada, melainkan ada sebab akibat daripada alam itu sendiri. Dan terakhir, yang keenam ialah syirik al-agrad, yaitu beramal bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yang keempat itu tuh yang syirik al-istiqlal, syirik at-tabib, syirik takrib, dan syirik at-tauhid itu hukumnya ialah kufur menurut ijma ulama. Kalau yang keenam yang syirik al-agrab, yaitu maksiat atau durhaka, bukan kafir. Dan yang kelima yang syirik al-asbab itu hukum yang mengkehendaki penjelasan. Barang siapa yang berkata sebab-sebab yang biasa itulah yang memberikan bekas menurut tabiatnya, tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kafirlah hukumnya. Dan barang siapa yang berkata bahwa alam itu memberi bekas kepada Tuhan Subhanahu wa Ta'ala, telah memberikan kekuatan di atasnya, orang itu fasik. Pembagian syirik secara kuantitas dapat dibagi 3. Mengutip Syahrin Harahap dan Hasan Bhakti Nasution dalam Ensiklopedia Akidah Islam, yang pertama adanya syirik uluhiyah,
yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam arti meyakini adanya Tuhan selain Dia sebagai pencipta pencipta alam semesta. Lalu yang kedua ialah syirik rububiyah, yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam arti meyakini adanya Tuhan selain Dia sebagai memelihara atau sebagai pemelihara atau pengatur alam semesta. Lalu yang ketiga, yang terakhir ada syirik ubudiyah, yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam arti meyakini adanya Tuhan selain Dia sebagai yang disembah. Dengan kata lain, seseorang menyembah Allah Subhanahu wa taala sekaligus menyembah tuhan-tuhan lainnya. Secara kualitas, syirik dapat dibagi menjadi dua, yaitu syirik besar atau al-syirk al-akbar, yang yaitu meyakini adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Disebut syirik besar karena menyekutukan Tuhan secara keseluruhan. Begitu besarnya sehingga dosa pelaku dari syirik ini tidak dapat diampuni. Secara teologis, tidak semua orang musyrik disamakan sebagai kafir, karena diantaranya ada yang tetap percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, ada yang tidak, dan dengan orang kafir yang berbeda dengan orang kafir yang sebenarnya. Namun karena dosa-dosanya tidak diampuni Tuhan, maka di akhirat dia akan masuk neraka juga. Lalu yang kedua itu adalah syirik kecil atau asyirk al-aksyar, yaitu melakukan persembahan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena manusia, misalnya karena melaksanakan sholat bukan karena Tuhan, tapi karena manusia agar bisa disebut sebagai alim. Dalam Islam, syirik ini dibentuk juga disebut juga sebagai riya, dan syirik kecil juga sama dengan menyekutukan Tuhan hanya dalam beribadah. Sekian dari saya. Minta maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang tidak baik, dan ambil hikmahnya. Yang bagusnya itu datang dari Allah dan yang salahnya itu datang dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.